Meghan Markle telah menghadapi kritik atas berbagai usaha bisnis yang gagal, tetapi kali ini situasinya lebih jauh dari yang diperkirakan. Berita mengatakan The Simpsons baru-baru ini menyindir Meghan dengan mengejek rangkaian proyeknya yang gagal, termasuk peluncuran terbaru American Riviera Orchard. Parodi ini mengejutkan para penggemar, namun reaksi Meghan justru yang membuat semua orang terkejut. Apa yang dilakukannya? Apa arti semua ini bagi persepsi orang terhadap dirinya saat ini? Mari kita ulas momen viral dari The Simpsons, respons Meghan, dan arti dari semua ini bagi citra publiknya. Bagaimana The Simpsons mengejek Meghan meskipun tidak ada catatan resmi tentang episode ketiga, musim ke-35. The Simpsons yang berjudul The King and I yang kabarnya mengejek Meghan. Diskusi daring terbaru menunjukkan bahwa mungkin ada adegan dalam The Simpsons yang membuat lelucon tentang bisnis Meghan Markle yang gagal. Laporan ini menggambarkan seorang pangeran berambut merah dan istrinya, yang mirip dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle, yang pindah ke Amerika untuk mencari privasi namun terus mempromosikan proyek pribadi mereka. Dalam salah satu adegan, pasangan tersebut muncul di sebuah acara bincang-bincang sambil memegang tanda bertuliskan, "Kami ingin privasi," sambil membicarakan buku dan kesepakatan media mereka yang baru. Karakter istri, sambil meminta agar dibiarkan sendiri, berusaha menjual merek teh miliknya sendiri. Penonton mengartikan ini sebagai sindiran terhadap usaha bisnis nyata Meghan, tetapi cerita tidak berhenti sampai di situ. Bagian lain dari dugaan episode tersebut menampilkan karakter mirip Meghan yang memulai podcast berjudul "Saya Adalah Korban Sejati", di mana dia sering menyela tamu untuk mengaitkan topik kembali ke dirinya sendiri. Dalam acara itu, dia terus menyela tamu dan mengalihkan setiap topik ke dirinya sendiri. Banyak orang melihat ini sebagai lelucon yang mengarah pada podcast asli Meghan, Archetypes, yang juga menerima kritik serupa. Namun, kebanyakan orang tidak mengetahui cerita lengkap di balik apa yang diejek oleh The Simpsons episode itu, jika benar adanya, bukan hanya untuk membuat orang tertawa. Itu berdasarkan hal-hal nyata yang terjadi seiring waktu. Meghan meluncurkan beberapa proyek media setelah meninggalkan kehidupan kerajaan dengan harapan membangun citra baru. Pada awalnya, semuanya terlihat menjanjikan, tetapi seiring berjalannya waktu, proyek-proyek itu mengalami masalah. Beberapa dibatalkan, lainnya mendapatkan umpan balik negatif, dan banyak yang hilang begitu saja. Untuk mengerti mengapa Meghan menjadi bahan lelucon bagi sebagian orang, kita harus kembali ke awal semuanya. Pada Desember 2020, hanya beberapa bulan setelah meninggalkan tugas kerajaan, Meghan dan Harry menandatangani 2 kesepakatan media besar, satu dengan Spotify dan lainnya dengan Netflix. Kesepakatan dengan Spotify dilaporkan bernilai sekitar $20 juta, sementara kesepakatan Netflix dikabarkan mencapai $100 juta. Tujuan Meghan adalah menjadi suara utama dalam media, seseorang yang berbicara untuk perempuan dan mendorong perubahan. Beberapa orang menyebutnya sebagai Diana baru. Artikel di majalah seperti Vanity Fair dan New York Times memuji dirinya dan mengatakan bahwa ia menuju menjadi salah satu suara paling penting di generasinya. Pada awalnya citra publik Meghan kuat. Ia dianggap berani dan modern. Orang-orang mendukungnya karena membicarakan isu seperti kesehatan mental dan rasisme. Ia diapresiasi karena meninggalkan keluarga kerajaan dan membangun sesuatu yang baru. Wawancaranya mendapat sambutan baik dan publik menantikan jenis konten apa yang akan ia produksi. Ada antusiasme nyata mengenai apa yang mungkin ia ciptakan dengan platform barunya. Namun seiring waktu, antusiasme itu memudar dan apa yang terjadi berikutnya mengubah segalanya. Dimulai dengan podcastnya Archetypes yang diluncurkan pada Agustus 2022. Podcast ini bertujuan membahas label yang dilekatkan pada perempuan dan menguraikannya. Podcast ini menghadirkan nama besar seperti Serena Williams dan Mariah Carey, dengan kualitas suara yang bersih dan profesional. Visual dan pemasaran juga sangat rapi, tetapi saat orang benar-benar mendengarkan episode-episodenya, banyak yang tidak terkesan. Meghan seringkali berbicara lebih banyak daripada tamunya. Dia terus membawa kisah pengalamannya sendiri, bahkan saat topik yang dibahas seharusnya fokus pada tamu. Beberapa mengatakan podcast ini lebih terasa sebagai cerita pribadi Meghan daripada sebuah percakapan yang sesungguhnya. Selain itu, Meghan juga memiliki proyek dengan Netflix bernama Pearl, yang akan menjadi acara animasi tentang seorang gadis yang belajar tentang wanita berpengaruh dalam sejarah. Meghan mengatakan acara ini akan menginspirasi anak-anak, terutama perempuan. Namun acara itu tak pernah jadi nyata. Pada Mei 2022, Netflix membatalkannya sebelum selesai. Alasan yang diberikan adalah pemotongan anggaran, tetapi
Orang dalam mengatakan proyek tersebut tidak banyak kemajuan. Proyek itu menghilang tanpa banyak komentar dari tim Meghan. Selain itu, Meghan sempat mengisyaratkan peluncuran merek baru bernama With Love Meghan, yang akan fokus pada makanan, gaya hidup, dan kesehatan, mirip dengan brand Gwyneth Paltrow, Goop. Dia mengajukan permohonan merek dagang dan menyebutkannya dalam beberapa wawancara. Namun seperti proyek-proyeknya yang lain, tak ada yang benar-benar terwujud. Tidak ada produk, tidak ada situs web, dan tidak ada rencana yang jelas. Orang mulai melihat pola, ide besar diumumkan, tetapi sedikit yang selesai. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang dulu mendukung Meghan mulai bersuara kritis. Podcastnya dianggap terlalu terstruktur atau terlalu scripted. Pendengar merasa podcast itu terkesan lebih seperti cerita pribadi Meghan daripada pembahasan yang seharusnya menjadi fokus. Dia terlalu berusaha keras terdengar mendalam atau penting. Para kritikus mengatakan Meghan tidak benar-benar memberikan kesempatan para tamu untuk berbicara. Seseorang yang pernah bekerja di podcast tersebut kepada Business Insider mengatakan bahwa Meghan ingin mengontrol seluruh segalanya, sehingga sulit untuk menyelesaikan apapun. Acara itu memang terlihat bagus, tapi isinya sedikit. Lebih mengutamakan gaya daripada substansi. Kemudian terjadi perselisihan publik. Pada Juni 2023, Spotify mengakhiri kerja samanya dengan Meghan dan Harry. Perusahaan mengatakan mereka tidak mendapatkan konten yang diharapkan. Bill Simmons, salah satu eksekutif teratas Spotify, tidak segan mengkritik. Ia menyebut Meghan dan Harry sebagai pengecoh dalam podcast pribadinya. Dia mengatakan mereka tidak mengerjakan apapun dan hanya membuang waktu semua orang. Komentar, itu menjadi berita besar dan sangat merusak citra mereka. Hal ini mengonfirmasi apa yang sudah banyak orang curigai. Proyek-proyek itu lebih tentang uang dan citra daripada kerja nyata. Orang-orang di Hollywood juga mulai berbicara. Produser dan penulis yang pernah bekerja dengan Meghan mengatakan bahwa ide-idenya seringkali tidak jelas. Dia lebih peduli pada tampilan daripada isi yang sebenarnya. Seseorang yang bekerja dengannya di Netflix mengatakan kepada Hollywood Reporter bahwa Meghan begitu fokus menyampaikan pesan yang tepat, sehingga semuanya terasa tidak nyata lagi. Acara dan film lain yang direncanakan berubah atau dibatalkan tanpa penjelasan. Perusahaan medianya, Archewell, mengalami kesulitan untuk memulai proyek apapun. Bahkan media mengubah nada pemberitaannya. Media yang dulu memuji Meghan berhenti menulis tentangnya, sementara media lain menjadi lebih kritis. Alih-alih menyebutnya inspiratif, mereka mulai mengajukan pertanyaan sulit. Mengapa proyek-proyek tersebut tidak selesai? Mengapa setiap wawancara terasa terlalu diperhalus tapi kosong? Beberapa penulis menunjukkan bahwa banyak ide dalam podcastnya berasal dari tamu dan peneliti, yang bahkan tidak disebutkan atau dikreditkan. Publik mulai kehilangan minat. Tingkat persetujuan terhadap Meghan turun di Inggris dan Amerika Serikat. Orang-orang yang dulu mendukungnya merasa kecewa. Mereka menginginkan konten asli, bukan sekadar branding dan kata-kata kosong. Podcast itu tidak mempertahankan pendengar dan tidak ada musim lanjutan. Acara lain yang direncanakan juga tidak terjadi. Masalah yang lebih besar adalah pesannya. Meghan mengatakan ingin mengangkat suara perempuan, tetapi acaranya seringkali berputar pada dirinya sendiri. Alih-alih fokus pada tamunya atau isu yang lebih besar, isi kontennya selalu kembali pada cerita pribadinya. Dia membandingkan dirinya dengan orang-orang seperti Michelle Obama, namun karyanya tidak sebanding. Michelle memiliki tahun-tahun proyek nyata di belakangnya. Karya Meghan lebih terasa sebagai pembicaraan daripada tindakan. Bahkan mereka yang menyukainya mulai menyebut apa yang dilakukan Meghan sebagai aktivisme citra, yang berarti kelihatan seperti aktivisme tapi tidak memberikan hasil nyata. Inilah sebabnya parodi The Simpsons begitu berkesan. Pada saat parodi itu muncul, kebanyakan orang sudah melihat pola yang sama. Namun, meski mengalami kemunduran dalam proyek terbaru Meghan, ia pernah meraih kesuksesan yang berkontribusi pada ketenarannya. Mari kita lihat sekilas pencapaian awal dan proyek yang pernah mendapat respons positif. Terus simak proyek awal Meghan Markle. Meghan Markle memulai karier aktingnya pada tahun 2002 dengan peran kecil yang menjadi awal yang resmi tapi sederhana di dunia televisi. Dia berperan sebagai seorang perawat dalam sinetron General Hospital. Peran itu singkat tanpa dialog yang berarti dan karakternya pun tidak bernama, namun memiliki arti. Ini adalah kredit layar pertamanya. Saat itu, ia baru saja lulus dari Universitas Northwestern, di mana ia belajar teater dan hubungan internasional. Ini bukan pekerjaan besar, tapi tetap berarti. Dan hal itu memberinya langkah pertama untuk memasuki dunia yang ingin dia masuki.
Selama beberapa tahun berikutnya, ia terus menerima peran kecil di berbagai acara TV. Dari tahun 2004 sampai 2009, dia tampil dalam peran satu episode pada acara-acara seperti Century City, Cuts, Love, dan Fringe. Semua peran itu kecil. Ia sering berperan sebagai resepsionis, asisten, atau karakter yang muncul hanya beberapa menit. Tak satu pun dari peran itu cukup untuk membangun nama, tetapi memberikan sesuatu yang sama pentingnya, pekerjaan nyata. Ia menjadi seorang aktris profesional yang bekerja. Itu tidak mudah, dia harus mengikuti banyak audisi, sering ditolak, dan terus mencoba. Tapi, dia terus dipanggil kembali, dan itu membuatnya tetap bertahan di dunia akting. Pada waktu yang sama, dia mulai mendapatkan peran kecil dalam film. Antara tahun 2010 dan 2011, Megan tampil dalam 3 film besar Hollywood dengan adegan singkat. Di film Get Him to the Greek, ia berperan sebagai gadis di bar yang berbicara dengan karakter Russell Brand. Dalam Remember Me, yang dibintangi Robert Pattinson, ia berperan sebagai bartender. Dalam Horrible Bosses, ia menjadi pekerja FedEx yang sebentar menggoda salah satu karakter utama. Peran-peran ini singkat dan mudah terlewat, namun ada di film-film yang terkenal. Ini membantu menjaga visibilitasnya dan menunjukkan bahwa ia bagian dari industri. Untuk membiayai dirinya sambil menunggu peran yang lebih baik, Megan bekerja sebagai kaligrafer lepas. Tulisan tangannya bagus, dan dia menggunakan keterampilan tersebut untuk menghasilkan uang di antara pekerjaan aktingnya. Ia mengajar kelas di Paper Source, sebuah toko di Beverly Hills, dan membuat undangan pernikahan untuk klien pribadi. Salah satu kliennya adalah penyanyi Robin Thicke. Pekerjaan sampingan ini tidak membuatnya terkenal, tapi memberinya kestabilan. Dia tidak perlu bekerja di restoran atau meminjam uang. Dia bisa terus maju dengan usaha sendiri. Berikut adalah parafras, penulisan ulang dengan mengubah angka menjadi huruf, serta terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari konten yang Anda berikan. Dengan mempertahankan makna aslinya, Megan terus berakting tanpa kehilangan kemerdekaannya. Kesempatan besar datang pada tahun 2011 saat dia mendapatkan peran sebagai Rachel Zane dalam serial TV Suits, sebuah drama hukum yang tayang di jaringan USA Network. Karakternya adalah seorang paralegal cerdas yang bekerja di sebuah firma hukum besar di New York. Seiring waktu, karakternya berkembang menjadi seorang pengacara. Megan bertahan di acara tersebut selama 7 musim, tampil dalam lebih dari 100 episode dari tahun 2011 hingga 2017. Acara itu menjadi populer, dan namanya mulai dikenal. Untuk pertama kalinya, dia bukan sekadar pemeran tamu atau karakter latar. Dia menjadi bagian dari pemeran utama dengan cerita yang penting. Namun, perjalanan itu tidak berhenti di situ. Sambil bekerja di Suits, dia juga melakukan pekerjaan komersial dan modeling. Dia menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan, seperti Reitmans, sebuah merek pakaian dari Kanada. Ia tampil dalam iklan televisi dan cetak, bahkan berkolaborasi membuat koleksi fashion bersama mereka. Pekerjaan ini memberinya penghasilan tambahan sekaligus meningkatkan eksposurnya. Hal tersebut juga membantunya mulai membentuk citra publik. Dia tidak hanya dipandang sebagai aktris, tetapi mulai dikenal sebagai sosok yang memiliki gaya dan wawasan bisnis. Pada tahun 2014, Megan meluncurkan blog gaya hidup bernama The Tig, diambil dari nama anggur favoritnya, Tignanello. Di blog tersebut, dia menulis tentang makanan, perjalanan, fashion, dan kesehatan. Ia juga membagikan wawancara serta cerita pribadinya. Blog itu menunjukkan bahwa dia bisa menulis dengan baik dan memiliki selera yang kuat. Megan tidak hanya ingin berakting, tetapi juga ingin berbagi ide dan membangun merek pribadinya. Blog ini menjadi ruangnya untuk menunjukkan siapa dirinya di luar peran akting. Seiring berkembangnya The Tig, Megan mulai menulis tentang topik yang lebih serius. Dia berbagi pengalaman sebagai wanita birasial dan tantangan untuk diterima di lingkungan yang belum sepenuhnya menerima keberbedaannya. Ia juga menulis soal hak perempuan, harga diri, dan identitas. Tulisan-tulisan ini bukan sekadar pemikiran latar, tetapi bagian dari pesan yang ingin disampaikannya. Megan menggunakan kisah pribadinya untuk membahas isu yang lebih luas. Topik-topik ini menarik perhatian banyak orang, yang mulai memperhatikannya tidak hanya dari penampilan atau gaya berpakaian. Gaya dan suara Megan juga membuatnya menonjol di majalah dan acara publik. Antara tahun 2014 hingga 2016, seringkali namanya masuk dalam daftar selebriti dengan busana terbaik. Namun lebih dari itu, dia dipandang sebagai sosok yang cerdas dan lugas saat berbicara. Beberapa kali dia tampil di majalah seperti Vanity Fair dan Glamour.
Wawancara yang diberikan bukan sekadar gosip, melainkan membahas nilai-nilai, tujuan, serta pekerjaannya, memberi pandangan berbeda tentang dirinya. Pada tahun 2015, dia memberikan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk UN Women. Di New York, dia berbicara tentang hak-hak perempuan dan pentingnya lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan. Dia menceritakan bagaimana sewaktu kecil ia menulis surat protes terhadap iklan yang seksis dan bagaimana perusahaan tersebut kemudian mengubah iklannya. Momen ini mengubah persepsi banyak orang terhadapnya. Meghan bukan sekadar aktris, tetapi juga seseorang yang peduli dengan perubahan nyata. Pada tahun berikutnya, 2016, Meghan melakukan perjalanan ke Rwanda bersama World Vision Canada. Ia bergabung dalam kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang air bersih dan pendidikan bagi anak perempuan. Dia bertemu dengan pelajar muda, mengunjungi lokasi air, serta membantu mempromosikan akses yang lebih baik ke air minum aman. Selama perjalanan, dia juga membuat video dan mengambil foto yang kemudian dibagikan secara online. Ini bukan hanya untuk publisitas, melainkan terkait dengan tujuan yang nyata. Meghan menggunakan suara dan platformnya untuk mendukung hal penting. Dia melanjutkan menulis dan berbicara tentang isu sosial. Meghan menulis esai untuk LUK, menjelaskan pengalaman masa kecilnya, dan perasaan sulit untuk masuk ke dalam kategori sederhana. Dia jujur berbicara tentang sering mendapat pertanyaan seperti, siapa kamu? Dan bagaimana dia belajar untuk bangga dengan latar belakang campuran. Dia juga mengikuti diskusi publik dan panel tentang kepemimpinan dan kesetaraan. Setiap langkah membawa Meghan lebih jauh dari hanya dikenal sebagai aktris. Kini dia dikenal sebagai sosok yang bisa berbicara jernih tentang kehidupan, identitas, dan tujuan. Perubahan besar terjadi lagi pada akhir tahun 2017 ketika pertunangannya dengan Pangeran Harry resmi diumumkan. Setelah pengumuman itu, Meghan mulai mundur dari proyek-proyek lamanya. Dia menutup The Tig, menghapus semua akun media sosialnya, dan mengucapkan selamat tinggal pada Suits. Episode terakhirnya disiarkan pada tahun 2018. Dia berhenti melakukan iklan, wawancara, dan semua pekerjaan tambahan lain. Dalam waktu singkat, dia meninggalkan dunia akting yang telah dibangunnya selama lebih dari 15 tahun. Perubahan itu cepat dan total. Meghan Markle, sang aktris, penulis dan aktivis, tidak lagi dikenal seperti dulu. Dia menjadi Meghan, Duchess of Sussex, dan memulai kehidupan baru dengan tradisi yang ketat dan sejarah mendalam. Meskipun menjadi Duchess of Sussex, kehidupan kerajaan juga membawa perubahan besar dalam hidupnya. Mari kita lihat bagaimana semuanya terjadi dan bagaimana hidup Meghan berubah setelah menikah dengan Pangeran Harry. Sebelum Pangeran Harry mengumumkan hubungannya dengan Meghan secara publik, sudah ada rumor di dalam istana. Meghan adalah warga Amerika. Dia birasial, lahir dari ibu kulit hitam dan ayah kulit putih. Dia juga merupakan aktris TV. Usianya 3 tahun lebih tua dari Harry dan pernah bercerai. Dia dikenal sebagai pribadi yang berani mengungkapkan pendapatnya dan peduli pada politik. Meghan tidak tumbuh dalam lingkungan kaya atau bergelar. Hal-hal itu membuat sebagian anggota kerajaan merasa tidak nyaman karena dia tidak sesuai dengan pola kehidupan kerajaan. Proyek awal Meghan Markle. Meghan Markle memulai karier aktingnya pada tahun 2002 dengan peran kecil yang menjadi awal yang resmi tapi sederhana di dunia televisi. Dia berperan sebagai seorang perawat dalam sinetron General Hospital. Peran itu singkat tanpa dialog yang berarti dan karakternya pun tidak bernama, namun memiliki arti. Ini adalah kredit layar pertamanya. Saat itu, ia baru saja lulus dari Universitas Northwestern, di mana ia belajar teater dan hubungan internasional. Ini bukan pekerjaan besar, tapi tetap berarti. Dan hal itu memberinya langkah pertama untuk memasuki dunia yang ingin dia masuki. Selama beberapa tahun berikutnya, ia terus menerima peran kecil di berbagai acara TV. Dari tahun 2004 sampai 2009, dia tampil dalam peran satu episode pada acara-acara seperti Century City, Cuts, Love, dan Fringe. Semua peran itu kecil. Ia sering berperan sebagai resepsionis, asisten, atau karakter yang muncul hanya beberapa menit. Tak satu pun dari peran itu cukup untuk membangun nama, tetapi memberikan sesuatu yang sama pentingnya, pekerjaan nyata. Ia menjadi seorang aktris profesional yang bekerja. Itu tidak mudah, dia harus mengikuti banyak audisi, sering ditolak, dan terus mencoba. Tapi, dia terus dipanggil kembali, dan itu membuatnya tetap bertahan di dunia akting. Pada waktu yang sama, dia mulai mendapatkan peran kecil dalam film. Antara tahun 2010 dan 2011, Meghan tampil dalam 3 film besar Hollywood dengan adegan singkat.
Di film Get Him to the Greek, ia berperan sebagai gadis di bar yang berbicara dengan karakter Russell Brand. Dalam Remember Me, yang dibintangi Robert Pattinson, ia berperan sebagai bartender. Dalam Horrible Bosses, ia menjadi pekerja FedEx yang sebentar menggoda salah satu karakter utama. Peran-peran ini singkat dan mudah terlewat, namun ada di film-film yang terkenal. Ini membantu menjaga visibilitasnya dan menunjukkan bahwa ia bagian dari industri. Untuk membiayai dirinya sambil menunggu peran yang lebih baik, Meghan bekerja sebagai kaligrafer lepas. Tulisan tangannya bagus dan dia menggunakan keterampilan tersebut untuk menghasilkan uang di antara pekerjaan aktingnya. Ia mengajar kelas di Paper Source, sebuah toko di Beverly Hills, dan membuat undangan pernikahan untuk klien pribadi. Salah satu kliennya adalah penyanyi Robin Thicke. Pekerjaan sampingan ini tidak membuatnya terkenal, tapi memberinya kestabilan. Dia tidak perlu bekerja di restoran atau meminjam uang. Dia bisa terus maju dengan usaha sendiri. Berikut adalah parafras, penulisan ulang dengan mengubah angka menjadi huruf, serta terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari konten yang Anda berikan. Dengan mempertahankan makna aslinya, Meghan terus berakting tanpa kehilangan kemerdekaannya. Kesempatan besar datang pada tahun 2011 saat dia mendapatkan peran sebagai Rachel Zane dalam serial TV Suits, sebuah drama hukum yang tayang di jaringan USA Network. Karakternya adalah seorang paralegal cerdas yang bekerja di sebuah firma hukum besar di New York. Seiring waktu, karakternya berkembang menjadi seorang pengacara. Meghan bertahan di acara tersebut selama 7 musim, tampil dalam lebih dari 100 episode dari tahun 2011 hingga 2017. Acara itu menjadi populer dan namanya mulai dikenal. Untuk pertama kalinya, dia bukan sekadar pemeran tamu atau karakter latar. Dia menjadi bagian dari pemeran utama dengan cerita yang penting. Namun, perjalanan itu tidak berhenti di situ. Sambil bekerja di Suits, dia juga melakukan pekerjaan komersial dan modeling. Dia menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan, seperti Reitmans, sebuah merek pakaian dari Kanada. Ia tampil dalam iklan televisi dan cetak, bahkan berkolaborasi membuat koleksi fashion bersama mereka. Pekerjaan ini memberinya penghasilan tambahan sekaligus meningkatkan eksposurnya. Hal tersebut juga membantunya mulai membentuk citra publik. Dia tidak hanya dipandang sebagai aktris, tetapi mulai dikenal sebagai sosok yang memiliki gaya dan wawasan bisnis. Pada tahun 2014, Meghan meluncurkan blog gaya hidup bernama The Tig, diambil dari nama anggur favoritnya, Tignanello. Di blog tersebut, dia menulis tentang makanan, perjalanan, fashion, dan kesehatan. Ia juga membagikan wawancara serta cerita pribadinya. Blog itu menunjukkan bahwa dia bisa menulis dengan baik dan memiliki selera yang kuat. Meghan tidak hanya ingin berakting, tetapi juga ingin berbagi ide dan membangun merek pribadinya. Blog ini menjadi ruangnya untuk menunjukkan siapa dirinya di luar peran akting. Seiring berkembangnya The Tig, Meghan mulai menulis tentang topik yang lebih serius. Dia berbagi pengalaman sebagai wanita birasial dan tantangan untuk diterima di lingkungan yang belum sepenuhnya menerima keberbedaannya. Ia juga menulis soal hak perempuan, harga diri, dan identitas. Tulisan-tulisan ini bukan sekadar pemikiran latar, tetapi bagian dari pesan yang ingin disampaikannya. Meghan menggunakan kisah pribadinya untuk membahas isu yang lebih luas. Topik-topik ini menarik perhatian banyak orang, yang mulai memperhatikannya tidak hanya dari penampilan atau gaya berpakaian. Gaya dan suara Meghan juga membuatnya menonjol di majalah dan acara publik. Antara tahun 2014 hingga 2016, seringkali namanya masuk dalam daftar selebriti dengan busana terbaik. Namun lebih dari itu, dia dipandang sebagai sosok yang cerdas dan lugas saat berbicara. Beberapa kali dia tampil di majalah seperti Vanity Fair dan Glamour. Wawancara yang diberikan bukan sekadar gosip, melainkan membahas nilai-nilai, tujuan, serta pekerjaannya, memberi pandangan berbeda tentang dirinya. Pada tahun 2015, dia memberikan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk UN Women. Di New York, dia berbicara tentang hak-hak perempuan dan pentingnya lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan. Dia menceritakan bagaimana sewaktu kecil ia menulis surat protes terhadap iklan yang seksis dan bagaimana perusahaan tersebut kemudian mengubah iklannya. Momen ini mengubah persepsi banyak orang terhadapnya. Meghan bukan sekadar aktris, tetapi juga seseorang yang peduli dengan perubahan nyata. Pada tahun berikutnya, 2016, Meghan melakukan perjalanan ke Rwanda bersama World Vision Canada. Ia bergabung dalam kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang air bersih dan pendidikan bagi anak perempuan. Dia bertemu dengan pelajar muda, mengunjungi lokasi air,
serta membantu mempromosikan akses yang lebih baik ke air minum aman. Selama perjalanan, dia juga membuat video dan mengambil foto yang kemudian dibagikan secara online. Ini bukan hanya untuk publisitas, melainkan terkait dengan tujuan yang nyata. Meghan menggunakan suara dan platformnya untuk mendukung hal penting. Dia melanjutkan menulis dan berbicara tentang isu sosial. Meghan menulis esai untuk LUK, menjelaskan pengalaman masa kecilnya dan perasaan sulit untuk masuk ke dalam kategori sederhana. Dia jujur berbicara tentang sering mendapat pertanyaan seperti, "Siapa kamu?" dan bagaimana dia belajar untuk bangga dengan latar belakang campuran. Dia juga mengikuti diskusi publik dan panel tentang kepemimpinan dan kesetaraan. Setiap langkah membawa Meghan lebih jauh dari hanya dikenal sebagai aktris. Kini dia dikenal sebagai sosok yang bisa berbicara jernih tentang kehidupan, identitas, dan tujuan. Perubahan besar terjadi lagi pada akhir tahun 2017 ketika pertunangannya dengan Pangeran Harry resmi diumumkan. Setelah pengumuman itu, Meghan mulai mundur dari proyek-proyek lamanya. Dia menutup The Tig, menghapus semua akun media sosialnya, dan mengucapkan selamat tinggal pada Suits. Episode terakhirnya disiarkan pada tahun 2018. Dia berhenti melakukan iklan, wawancara, dan semua pekerjaan tambahan lain. Dalam waktu singkat, dia meninggalkan dunia akting yang telah dibangunnya selama lebih dari 15 tahun. Perubahan itu cepat dan total. Meghan Markle, sang aktris, penulis, dan aktivis, tidak lagi dikenal seperti dulu. Dia menjadi Meghan, Duchess of Sussex, dan memulai kehidupan baru dengan tradisi yang ketat dan sejarah mendalam. Meskipun menjadi Duchess of Sussex, kehidupan kerajaan juga membawa perubahan besar dalam hidupnya. Mari kita lihat bagaimana semuanya terjadi dan bagaimana hidup Meghan berubah setelah menikah dengan Pangeran Harry. Sebelum Pangeran Harry mengumumkan hubungannya dengan Meghan secara publik, sudah ada rumor di dalam istana. Meghan adalah warga Amerika. Dia birasial, lahir dari ibu kulit hitam dan ayah kulit putih. Dia juga merupakan aktris TV. Usianya 3 tahun lebih tua dari Harry dan pernah bercerai. Dia dikenal sebagai pribadi yang berani mengungkapkan pendapatnya dan peduli pada politik. Meghan tidak tumbuh dalam lingkungan kaya atau bergelar. Hal-hal itu membuat sebagian anggota kerajaan merasa tidak nyaman karena dia tidak sesuai dengan pola kehidupan kerajaan.